warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali di podcast Juara X Basnas Jabar. Gimana puasanya nih wargi Jabar? Semoga kita diberikan keberkahan dan ketenangan untuk menjalankan ibadah saum Ramadan tentunya sampai dengan hari kemenangan nanti. Nah, di podcast Juara X Basnas Jabar ini tentunya secara luar biasa kita bertemu dengan sosok-sosok inspiratif yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Kita akan membahas tentang temanya cinta zakat menyejahterakan umat. Seperti itu. Oh, luar biasa ya. Telah hadir bersama kita tentunya Mamah Jabar, Ibu Atalia Prarati Ridwani Kamil. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Tetap semangat ya, Bu ya. Oh, harus selalu dong. Walaupun ini masih giat penuh, walaupun berat, tapi badan harus fit, Brad Pitt. Betul. Oke. Dan hadir juga bersama kita tentunya Wakil Ketua 4 Basnas Jabar, Bapak Ahmad Faisal atau biasa disebut Pak Ustadz ya, Pak. Siap. Apa kabar Pak? Sehat selalu ya, Pak. Alhamdulillah. Salam sehat. Baik, membahas tentang tema kita cinta zakat menyejahterakan umat. Ini seperti biasa nih Basnas Jabar selalu punya tema setiap bulan Ramadan. Nah, di tahun 2022 ini adalah cinta zakat menyejahterakan umat. Ini luar biasa nih. Boleh diceritakan mungkin kenapa sih dipilih tema tersebut, Pak Ustadz? Baik, terima kasih Kang Yudi ya. Kenapa tema sekarang ini cinta zakat menyejahterakan umat? Jadi kan gini, zakat itu hukumnya wajib. Sudah tidak ada perdebatan lagi. Itu perintah dari Allah wajib. Berarti kalau dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan berdosa. Oke, udah bahkan no debat-debat. No debat-debat lagi ya. Bahkan ancamannya sangat berat tuh bagi orang yang tidak membayar zakat. Tetapi kan di masyarakat kita tidak bisa memaksakan itu karena kita bukan negara Islam ya. Maka kita tidak bisa memaksakan itu. Maka yang kita hadirkan ke tengah masyarakat adalah bagaimana mereka mencintai zakat itu. Bukan sekedar kewajiban, tapi saya memang mencintai membayar zakat itu menjadi sebuah sesuatu yang menyenangkan. Bersodakoh, berinfak, berzakat itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang itu menjadi apa namanya? Menjadi healing mungkin ya bagi secara spiritual ya. Sehingga kemudian kita sampaikan temanya cinta zakat supaya tidak terkesan menjadi sebuah pemaksaan, tetapi kesadaran yang muncul dari masyarakat. Dan kemudian setelah itu menyejahterakan umat. Nah, kenapa harus mencintai zakat? Karena ujung-ujungnya dengan zakat itu akan menyejahterakan banyak umat, banyak masyarakat yang itu bisa membantu kehidupan mereka menjadi lebih baik. Nah, jadi kecintaan kita terhadap zakat itu bisa menjadi manifestasi kecintaan kita terhadap umat, terhadap masyarakat, dan itu kalau itu sudah terbangun maka insya Allah kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur itu seperti itu. Oke, luar biasa sekali dan tentunya juga ini berbicara mengenai kesadaran warga nih untuk berzakat atau mengeluarkan zakat. Ini seperti apa sih menurut Pak Ustadz nih kesadaran wargi Jabar akan cinta atau akan menunaikan zakatnya gitu? Ya. Jadi kalau misalkan masyarakat Muslim saya yakin kesadarannya cukup tinggi ya. Tetapi kemudian kesadaran mereka itu rata-rata dilakukan secara individual. Sementara idealnya yang namanya zakat itu dikelola secara bersama. Artinya ada sebuah lembaga yang mengelola zakat itu dan kemudian untuk disalurkan kepada mustahiknya agar tepat sasaran. Ya. Kenapa demikian? Ya di zaman Rasulullah terjadi seperti itu. Rasulullah itu zakat itu tidak langsung dari muzaki ke mustahik, tapi melalui Baitul Mal, petugas zakat. Bahkan ada seorang sahabat yang ketika ditagih zakat oleh petugas Baitul Mal menolak tuh. Saya nggak mau zakat. Bukan nggak mau zakat, nanti lagi ditolak. Sampai akhirnya pada saat dia sudah siap datang kepada Rasulullah mau bayar zakat, Rasulullah ditolak. No, karena kamu sudah menolak petugas saya nggak akan terima zakatnya. Logikanya kalau dia bisa menyerahkan sendiri ke tetangganya, ke saudaranya, kan tinggal bagikan saja beres. Tapi dia tetap memaksa ingin zakatnya diterima oleh Rasulullah. Nah, ini membuktikan bahwa zakat itu secara idealnya di zaman Rasul sunnahnya dibagikan melalui lembaga kepada para mustahik. Ini juga agar menjaga supaya tidak terjadi kesombongan dari si pembayar zakat ya kepada mustahik langsung. Nah, lewat lembaga-lembaga inilah kemudian disalurkan untuk menyejahterakan umat. Nah, masalahnya adalah masyarakat kita mungkin mayoritas masih membayar zakat sendiri-sendiri. Nah, ini yang sedang digerakkan oleh masyarakat, oleh pemerintah ya dari mulai tingkat pusat sampai ke daerah yang paling bawah agar berzakat melalui lembaga sehingga kemudian bisa terdata dengan tepat sasaran begitu.
Oke. Nah, kalau boleh tahu ini zakat-zakat apa saja ya sih yang harus dikeluarkan nih Zakat itu sebagai umat muslim? secara garis besar ada dua, satu zakat fitrah, dua zakat mal. Kalau zakat fitrah itu terkait dengan individu, maka siapapun makhluk yang bernyawa, ya bahkan bayi yang masih di dalam perut ibunya, ketika dia sudah dihembuskan ruhnya, itu terkena kewajiban zakat. Siapa yang membayarkan zakatnya? Ya berarti yang menanggungnya, orang tuanya, saudaranya dan sebagainya. Setiap orang muslim wajib membayar zakat fitrah. Nah itu semua orang sudah tahu lah zakat fitrah. Selain itu ada juga zakat mal. Zakat mal itu ada banyak macamnya Kang. Ada zakat emas dan perak, uang simpanan, termasuk diantaranya zakat profesi. Ya, zakat profesi dari gaji kita, dari THR kita, jangan lupa tuh ya masyarakat. THR juga Teman-teman ada ya, zakatnya. ASN siapa karyawan yang ya kan sebentar lagi nih akan cair nih THR-nya nih ya. Nah itu jangan lupa tuh zakatnya 2,5%. Ya silahkan salurkan zakatnya 2,5%, atau yang punya uang simpanan, tabungan ya sampai sebatas nisob. Nisob itu mungkin sekitar 85 gram emas. 85 gram emas mungkin lah, kalau tabungannya sudah mencapai 86 jutaan lah, anggaplah begitu ya. 85 jutaan selama setahun, oh tabungan saya 100 juta nih. Wah berarti 2,5% kali 100 juta, keluarkan zakatnya biar bersih semuanya begitu. Oke, baik, luar biasa sekali. Dan kita beralih ke Bu Cinta nih. Bu Cinta, siap. peranan dari Basnas Jabar dalam tentunya pengelolaan zakat dan pendistribusian zakat menurut Bu Cinta sendiri bagaimana nih? Ya, saya gini, saya alhamdulillah bersama dengan jejaring kami di Jabar Bergerak, Ya. kemudian juga banyak ya dengan PKK, Pramuka dan lain sebagainya, ini alhamdulillah punya hubungan yang sangat baik sekali dengan Basnas Jawa Barat begitu ya. Jadi saya melihat bahwa betul seperti yang tadi Ustadz Ahmad sampaikan, bahwa kita memang penting sekali begitu untuk kemudian kita mengelola zakat bersama-sama, karena tadi supaya tepat sasaran. Ya. Nah beberapa program kami juga ini sangat melekat dengan Basnas gitu ya. Jadi contohnya adalah kami punya program yang disebut dengan bedah rumah. Yang alhamdulillah ini sudah 13 rumah yang sudah kita kolaborasikan, dan itu sangat-sangat membantu sekali masyarakat, karena kita tahu banyak sekali masyarakat yang tidak bisa mengakses program pemerintah. Sebetulnya Pak Gubernur juga punya, itu mah luar biasa ya, 3.000 gitu kan misalkan banyak. Namun tidak semua bisa mendapatkan fasilitas itu karena begitu banyak yang perlu dibantu ya. Nah jadi saya melihat bahwa berbagai program-program dijalankan, termasuk juga bagaimana bantuan untuk duafa, anak yatim dalam bentuk sembako, dalam bentuk biaya pendidikan dan sebagainya, itu saya kira sangat diperlukan oleh masyarakat. Jadi sangat penting sekali ketika kita mendorong juga masyarakat agar supaya mereka menitipkan tadi zakatnya kepada lembaga yang kredibel gitu ya, yang bisa kita andalkan. Nah, Basnas sendiri ini kan ternyata Basnas Jawa Barat khususnya gitu ya, ini kan sebuah lembaga pemerintah yang non struktural ya, dalam arti bahwa mereka mengelola dana tersendiri, mereka bertanggung jawab kepada presiden melalui Kementerian Agama kan gitu yang saya baca seperti itu. Nah artinya bahwa ini tuh yang kredibel banget gitu, maksudnya sudah jelas gitu bahwa ini struktur organisasi resmi pemerintah yang kalau zaman Rasulullah mungkin Baitul Mal gitu ya, Baitul Mal gitu. Nah jadi ini juga sama, artinya bahwa kita bisa mempercayakan dana zakat kita kepada lembaga yang kompeten supaya kita juga tenang, aman. Dan tadi ngobrol sama Pak Gubernur, Kang Emil, memang kalau misalkan semua orang bayar zakat, berapa sih kira-kira kita bisa mengumpulkan sejauh Baraten gitu ya. Kata Kang Emil bisa sampai 30 triliun. Itu bisa menyelesaikan permasalahan kemiskinan sampai 6% dari semua masalah kemiskinan. Nah tapi sayangnya adalah saat ini baru sampai 2 triliunan katanya begitu. Masih jauh ya Bu ya? Masih jauh sekali. Nah itu juga mungkin banyaknya tadi yang Pak Ustadz bilang bahwa ada yang dikelola oleh, ya karena lembaga zakat kan banyak yang gak ada masalah dengan itu. Tapi banyak juga yang dikelola sendiri gitu. Jadi merasa bahwa saya kan meskipun saya nanti mungkin harus tanya dengan Ustadz ya. Jadi kan saya juga baca gitu ya di literatur bahwa kita harus mendahulukan orang dekat misalkan ya. Misalkan ada anggota keluarga yang miskin dan lain sebagainya, atau yang ada kesulitan sekali tetangga kita gitu kan, kita dulukan itu. Nah tapi nanti kita tanya dulu, itu mah tugasnya Siap Bu. ya Kang Yudi itu mah ya. Nah tapi yang saya sih sendiri secara pribadi saya mendorong gitu agar masyarakat mah membedakan antara zakat yang wajib dengan yang itu dia disunahkan lah seperti itu. Contoh
Kalau zakat fitrah wajib ya berarti ke lembaga yang betul-betul sudah, karena itu wajib gitu urusan. Terus kemudian zakat harta, zakat mal ya, itu kan wajib, yang tadi harus nisab, harus haul gitu kan, berarti ya ke lembaga gitu. Tapi kalau sedekah, infak itu mah enggak, pada di sisi jalan, pada di mana gitu maksud saya teh ya. Jadi orang-orang sekitar gitu ya. Ya, nah seperti itu. Namun tentu ini juga kan disesuaikan dengan kondisi ya masing-masing. Tapi nanti menurut saya sih kalau memang punya kelebihan dari sisi rezeki gitu, ada baiknya memilah seperti itu. Jadi kita betul-betul tenang. Karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain gitu. Apalagi tadi Ustadz juga menyampaikan itu wajib gitu. Bukan pilihan, ini bukan pilihan. Jadi kalau ada pilihan mah berarti dia sunnah gitu ya, boleh iya boleh enggak. Ini mah nggak ada pilihan, maka semuanya wajib karena ini sudah masuk rukun Islam katilu deh gitu ya. Ini lebih tinggi gitu kalau saya lihat, kalau dikatakan derajat gitu ya. Ini lebih tinggi dari kewajiban puasa gitu, ya kan? Syahadat, sholat, zakat gitu. Maka tak iya heula bereskan gitu. Nah, kebayang kalau seandainya semua masyarakat Jawa Barat khususnya atau lagi Indonesia dan dunia gitu melakukan ibadah ini gitu, sesuatu yang wajib ini dengan sepenuh hati sesuai dengan aturannya, maka insya Allah kita akan bisa sangat-sangat membantu masyarakat kita supaya mereka betul-betul tadi yang saya sampaikan, baldatun thayyibatun warbun ghafur. Oke, baik Bu. Ini kan dibutuhkan kesadaran ya, cinta akan zakat gitu Bu. Nah, menurut Bu Cinta sendiri gimana sih Bu untuk menumbuhkan kesadaran untuk cinta akan zakat terhadap milenial atau zilenial nih Bu? Untuk anak muda ya. Kalau anak muda mah saya kira begini, yang pertama memang harus banyak sekali kita berikan informasi dalam bentuk literasi apapun ya. Kalau literasi itu kan semua yang mereka lihat, mereka dengar, mereka rasakan. Zakat, istilah nama jungjurigan istilah eta gitu. Jadi mereka akan selalu terngiang-ngiang, oh zakat tadi mereka diperkenalkan dulu melalui dalam bentuk apapun ya tadi, dalam bentuk buku kah, bacaan kah, kemudian juga podcast kah, dalam bentuk e-flyer kah, apapun gitu, dibombardir saja terkait dengan literatur tersebut. Nah, karena mereka harus tahu mengapa zakat itu wajib gitu ya. Kemudian juga hikmahnya apa, manfaatnya apa, mereka tuh harus tahu gitu. Jadi jangan sampai saya disuruh zakat tapi udah nggak ngerti gitu ya, gitu teh. Naon sih gitu ya. Nah seperti itu kan pasti ada yang mereka apalagi yang baru belajar untuk menabung misalkan seperti itu. Nah jadi pembiasaan baik. Nah yang selanjutnya adalah pembiasaan baik dari orang tua tentu saja. Jadi seperti contoh anak-anak saya selalu biasakan mereka ketika dapat rezeki, meskipun kan belum nyampe lah sebenarnya hisab dan haulnya gitu, hisab dan haulnya. Tapi kita biasakan ketika mereka dapat rezeki, cara kamu bersyukur adalah salah satunya ya, di luar yang mereka harus bersyukurnya kepada Allah dan sebagainya. Tapi bagaimana mereka bersyukur adalah juga dengan memberikan hak orang lain yang mungkin didapat dari rezeki yang kita dapatkan itu gitu ya. Misalkan teteh nih, anak saya nih suka jual lukisan misalkan, kan dia seneng banget melukis. Teteh kalau dapat lukisan sok atau nyumbang apa gitu. Pada akhirnya dia kan juga ikutan, masih SMA udah nyumbang buat penanganan COVID misalnya gitu ya. Nah, jadi itu maksud saya tuh dibiasakan mereka menjadi manusia-manusia yang generous gitu, yang dermawan gitu, supaya ini menjadi sebuah kebiasaan baik yang insya Allah pada saatnya ketika mereka sudah memiliki pekerjaan, karena kan memang kalau tidak salah tadi harus yang pendapat uang pribadi ya, dalam arti harta yang kita dapatkan secara pribadi gitu ya. Nah mereka jadi tidak merasa terpaksa gitu, karena itu sudah didorong oleh kedua orang tuanya seperti itu. Oke, jadi harus ada contoh dulu nih jadi orang tuanya gitu ya. Teladan itu paling penting. Jadi jangan-jangan orang tuanya tidak pernah mencontohkan sehingga anak merasa bahwa itu tidak penting. Jadi contoh ya, saya juga agak sebetulnya ada beberapa hal yang kita sebagai orang tua bingung ya tadi ya. Jadi ketika anak kita kan diajarkan untuk kemudian kita belajar untuk peduli kepada orang lain. Jadi kita bisa memberi misalkan kepada pengemis dan lain-lain gitu ya. Tapi kan ternyata informasi tidak boleh memberi kepada pengemis, karena ternyata pengemis teh cenah ya. Saya baca itu ada yang ternyata rumahnya teh gedong gitu ya. Ada yang ternyata pendapatannya wow gitu, lebih besar. Ya. Jadi profesi, jadi pengemis itu profesi. Jadi memang kita harus berhati-hati. Nah, jadi memang agak kebingungan juga bagi orang tua untuk menunjukkan kepada anak-anaknya. Nah, maka
ada baiknya orang tua mendekatkan anak pada sumber-sumber saja. Misalkan dekatkan kepada rumah-rumah yatim, rumah jompo dan jadi kita sudah jelas lah itu Mas siapa penerimanya kan gitu ya. Jadi enggak yang pengemis di pinggir-pinggir jalan itu kebayang gitu. Saya pernah gini, saya pernah mau memberi jadi kami nih dengan Jabar Berakti punya program berbagi makanan berbuka ya. Jadi nasi kotak gitu. Itu setiap hari itu terus bergerak di 27 kota kabupaten. Nah saya sendiri pada saat turun, saya mau ngasih nih mau ngasih, ternyata mereka lagi ngelem, gitu, nah Jumara Rabok, aduh saya kumanya, jadi, nah itu kita takut, nah maka para orang tua ini penting sekali untuk memberikan tadi edukasi itu kepada anak-anak gitu. Jadi jangan sampai kita memberi pada orang yang salah. Termasuk juga saya berbagi seperti itu ternyata kan akan nyana karung tatan sama yang bawa dorongan si orang di dalam teh terus banyak nasi kotak lainnya gitu. Tapi panen tapi bagi saya gini, niat kita mah bukan untuk dilihat manusia kan, kita nggak peduli seberapa banyak dia menerima dari orang-orang lain gitu. Yang kita peduli adalah bagaimana apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah gitu ya, dicatat oleh malaikat gitu, bahwa ini adalah sebuah kebiasaan baik yang perlu kita dorong kepada anak-anak kita. Nah apalagi kalau seandainya kita memberikannya melalui lembaga zakat, itu kan akan sangat-sangat bisa terkendali ya. Jadi saya juga senang sekali ternyata ini programnya banyak ya Basnas, termasuk di kalau tidak salah di Ramadan ini sampai 10.000 kalau tidak salah 10.000 paket. 10.000 paket yang akan disebarkan didistribusikan kepada masyarakat Jawa Barat begitu. Kerjasama juga dengan beberapa organisasi yang mungkin bisa menyampaikan bantuan itu sampai ke pintu-pintu rumah mereka-mereka yang membutuhkan. Oke, ini berbicara tentang program-program jadi keingetan nih Bu. Saya akan bertanya pada Pak Ahmad mungkin program-program di Basnas nih selama bulan Ramadan dan mungkin yang sudah ataupun yang lagi happening gitu sekarang atau yang lagi dilaksanakan gitu. Apa saja nih selama bulan Ramadan? Ya, banyak sekali ya program-program kita di Basnas. Kita ada banyak penyaluran atau distribusi kepada mereka yang membutuhkan. Mulai dari penyebaran paket tadi ya 10.000 paket. Yang kita sebarkan ke seluruh masyarakat di Jawa Barat ya. Ada juga sebar tajil, sebar iftar, termasuk kita juga punya paket kemarin ada 1.700 paket dari King Salman, Raja Salman Arab Saudi ya. Gitu. Korma atau enggak, paketnya mah sembako. Sembako, produknya produk kita, cuman dananya dari King Salman gitu, dari Raja Arab Saudi kan. Nah, kita sebarkan, terus kemudian kita juga kolaborasi dengan banyak pihak. Kemarin juga di Pusdai kita sanlat ISQ untuk anak-anak ASN, anak-anak Polda dan juga masyarakat umum ya. Di sana alhamdulillah 4 hari kita sanlat di situ dengan penyadaran spiritual yang luar biasa insyaallah di situ ya. Terus kemudian kita juga kolaborasi dengan berbagai pihak nih. Sekarang kita nanti dengan Bu Bos nanti ya kita di acara Bu Bos kita akan launching sebuah aplikasi ZX ya, Zakat Express. Lalu kemudian dengan Biker Brotherhood kita nanti akan bagi-bagi tajil dan iftar gratis tuh di jalanan. Dengan VAC Vespa Anti Club, dengan komunitas healing, ada namanya healing Bu, hiburan keliling. Jadi hiburan keliling ke masyarakat, menghibur masyarakat sambil bawa sembako, bawa tajil, bawa iftar gitu kan. Jadi kita kemas pembagian itu dengan dengan sesuatu yang menyenangkan gitu. Jadi tidak selalu singkatan ini kayaknya efeknya dari Pak Gubernur deh. Iya, kita kan ikut. Antara cinta tapi tuani. Makanya kan cinta zakat mensejahterakan umat bersama Ibu Cinta. Cocoknya kan begitu. Wow. Jadi begitu lihat tema, oh cinta zakat, wah cocok nih kalau sama Ibu Cinta untuk menyebarluaskan cinta zakat ini. Kan. Begitu. Saya kira banyak sekali program-program di bulan Ramadan ini ya yang kita juga tidak sendirian tapi kolaborasi dengan berbagai pihak ya, termasuk permintaan Pak Gubernur kemarin kita mencoba menyelesaikan kasus kemiskinan ekstrim. Ya, jadi orang-orang miskin yang memang penghasilannya sangat-sangat di bawah. Kan ada yang miskin ekstrim, ada yang miskin yang agak level tinggi lah ya. Nah kita akan prioritaskan ke miskin ekstrim itu sesuai pesan Pak Gubernur. Setelah Lebaran ini kita akan coba menuju ke arah sana. Oke, saya jadi keingetan pertanyaan Bu Cinta tadi nih. Kalau misalnya kita punya rezeki, terus kita berbagi pada orang sekitar, itu seperti apa? Atau harus melalui lembaga resmi? Ya. Gitu? Kalau zakat itu kan ibadah yang ketentuannya sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Hitung-hitungannya sudah ditentukan. Dan itu pun kalau kita lihat jumlahnya minim, hanya 2,5%. Ya.
gitu kan. Nah itu juga ketentuannya diserahkan ke lembaga, ya, ke lembaga amil. Makanya di situ ada wal amilina alaiha, para pengurus zakat yang memang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka selayaknya zakat itu diserahkan kepada lembaga amil. Nah, di luar itu untuk tetangga, saudara, apalagi ada yang nanya, Ustaz boleh nggak zakat untuk orang tua saya yang miskin? Atau wajib katanya? Orang tua mah bukan dari zakat, atau itu mah kewajiban kamu. Kewajiban kamu membiayai orang tua, ya kan seperti itu. Itu di luar zakat ideal. Betul seperti Bu Cinta tadi. Iya betul. Di luar zakat, infak sodakoh mangga sebebas-bebasnya, tidak ada aturan 2,5%, tidak ada nisab. Tapi sebenarnya yang menarik nih, Tad, berarti kalau seandainya zakat profesi kumaha, kan itu teh belum sampai ya, belum sampai, mungkin kalau belum sampai waktunya, belum sampai setahun gitu. Nah apakah dia jadi harus dalam setahunnya nabung zakat deui gitu? Oh gitu. Zakat profesi ini ketika sudah dihitung ya, nisabnya itu untuk dia setahun, tapi kemudian boleh dibayarkan setiap bulan. Oh jadi sebetulnya dia setiap setahun dulu. Jadi setahun dihitung kan sekian, udah mencapai nisab nih. Setiap bulan dicicilkan. Dicicilkan per bulan. Dan ternyata hitung-hitungannya kemarin dari pihak Kemenag dan juga Basnas sudah menghitung yang gajinya 6,6 juta itu udah masuk nisab. 6,6 juta itu udah masuk nisab. Berarti wajib ya. Wajib dibayarkan zakat profesinya. Boleh per bulan, boleh per tahun. Kalau per tahun kan dihitung semua agak berat tuh tiba-tiba ya. Udah dicicil aja per bulan. Tapi kan gini, ada juga misalkan para ya pekerja ya atau ASN atau apapun gitu, dia kan bisa jadi tidak hanya mendapatkan pendapatan dari sisi gaji saja. Nah, apakah kemudian misalkan ini kenapa jadi saya yang nanya ya? Karena penasaran. Kan berarti kan yang itu mah sudah beres tuh, misalnya di ASN, berarti kan udah beres tuh yang gaji dari situ. Nah tapi dari luar itu kan ada lagi, berarti dia wajib tetap yang sisanya ya gitu. Jadi gaji plus tunjangan plus bonus plus pendapatan-pendapatan lain sebetulnya dihitung aja total. Ya, misalkan tinggal kali 2,5%. Misalkan dalam satu bulan itu dia dapat total 15 juta atau 20 juta, ya 2,5% dari 15 juta. Dari 15 juta. Betul. Jadi dikumpulkan dulu, dipotong sama yang sudah dipotong sama. Kalau tadi mah kan kalau ASN kan dipotong langsung ya. Ya berarti sisanya aja kan yang tinggal. Sisanya aja yang belum dipotong ya dihitung lagi. Nah terus gini, kan kadang-kadang teh gini yang namanya ya apalagi ibu-ibu rumah tangganya kadang-kadang gitu keluarga yang mepet gitu pendapatannya teh ya. Merenankan tabungan atau ya misalkan gitu ya boro-boro ku jadi gitu. Nah kan tadi kan sudah disampaikan bahwa harus nisab, harus haul. Nah boro-boro nyampe ke minimal segitu, tiba-tiba sisa uang buat ya mungkin dia mengeluarkan setiap Ramadan kan merenan jadi 2 juta misalkan, itu kan tidak sampai. Kumaha eta? Karena banyak pengeluaran gitu maksudnya. Oh banyak pengeluaran. Jadi ketika berbicara infak atau zakat ya, zakat terutama ya, ini kan tergantung keyakinan kita. Allah menjanjikan akan dibalas berlipat-lipat ganda, kan gitu. Dan ternyata terbukti, kata sabda Rasulullah kan mana qasad malu abdin min shadaqatin. Harta seseorang tidak akan berkurang karena dia sedekah. Ya, kalau saya melihat nih para muzaki di Basnas ya, orang-orang kaya yang rajin berzakat, dia tuh ngitung zakatnya malah di awal. Begitu dapat, zakatin dulu. Nah, gitu. Baru untuk kebutuhannya yang berarti lain-lain. Dia sudah langsung bersih kan? Langsung bersih gitu. Dan itu ternyata rezekinya terus bertambah gitu ya. Ketika yang lain krisis, kok dia asik-asik aja, malah jalan-jalan ke luar negeri. Ternyata saatnya rahasianya apa? Ya sama langsung berarti langsung aja dikeluarin dulu biar aman, cuma 2,5% ini sedikit ini. Nah jadiin contoh ya tadi nih ya tadi. Yang lainnya baru udah puas-puasin kan gitu. Kayaknya jadi kita nggak kalau saya begini biasanya setiap Ramadan, 17 Ramadan itu selalu. Jadi kan memang ada yang sudah langsung dipotong misalkan oleh lembaga tertentu, tapi biasanya semua pendapatan itu pada setiap 17 Ramadan itu dihitung ulang dan ya semua kan, karena kalau zakat itu kan termasuk yang disimpan, misalkan kita punya perhiasan atau apalah seperti itu gitu ya. Nah jadi semua dihitung ulang baru kita keluarkan. Nah saya biasanya seperti itu. Memang pada saat penyerahan itu ke berbagai lembaga lah gitu ya, misalkan ada yang ke Basnas, ada yang ke apa segala macam begitu.
Nah jadi dicicilkan nih, misalkan ke Basnas, nanti bulan depan karena gitu-gitu. Jadi, nah saya jadi rada hariwang juga gitu, karena apa, dulu awalnya saya seperti itu Tad. Jadi setiap kali dapat langsung potong, setiap kali dapat langsung potong. Tapi jadi takut ada yang disimpan yang tidak kepotong gitu Tad. Boleh, tidak masalah. Jadi kan jenis zakat ada beberapa. Yang tadi dikeluarkan per bulan itu jangan zakat penghasilan atau zakat profesi. Ada lagi zakat uang simpanan tadi. Nah, itu iya mah uang betul. simpanan Simpanan masuknya beda lagi ya. setahun sekali Tabungan itu, utama. tabungan ya. Tadi misalkan kita mulainya Ramadan nih, Ramadan tahun depan tabungan kita apakah mencapai nisab atau tidak? Kita lihat kan tadi 85 juta lah anggap ya. Apakah di atas atau di bawah? Kalau di bawah tidak terkena kewajiban zakat. Termasuk perhiasan emas ya, emas simpanan itu juga kan dihitung. Tapi yang digunakan kayak mobil, rumah itu mah kan nggak usah dihitung, yang itu mah tidak ada zakatnya ya. Mobil, rumah, kursi yang kayak gini kan tidak perlu dihitung karena itu digunakan, dimanfaatkan. Yang dizakatkan itu yang disimpan. Tadi uang simpanan, emas simpanan, perak simpanan, nah itu yang kemudian dihitung zakatnya per tahun. Nah sementara kenapa kemudian dari hasil profesi atau penghasilan rutin itu memang opsinya bisa per bulan, bisa per tahun. Ya, kenapa kemudian orang memilih opsi per bulan tadi supaya nggak terlalu berat? Iya betul. Ya, Tiba-tiba itu besar. aja teknis gitu. itu mah sebetulnya ya. Tapi kalau dia biasanya per tahun, yang bisnis misalnya pengusaha, zakat perdagangan, dia itu di laporan keuangan tahunan pasti. Ya tidak bulanan, kecuali yang usaha-usahanya kecil mungkin dia bulanan sajalah, biar nggak terlalu berat gitu ya. Beda kalau sebulan misalkan keluarkan 1 juta, tapi kalau setahun kan 100 juta, wah masa lebar gitu. Suka ada perasaan gitu, lebar atau sayang gitu untuk mengeluarkan zakat, ternyata angkanya besar. Bisa sama mobil cenah. Bisa sama mobil gitu kan, mikir deui kata tuh jadi nyari alasan, oh iya tak deui gitu. Ada pertanyaan lagi nih. Kalau seandainya kita punya perhiasan lah, ini kan ibu-ibu biasanya punya lah ya. Itu kalau yang dipakai itu kan tidak wajib atau semua wajib? Yang disimpan Yang aja. disimpan, betul. Pantesan kalau kita ke pasar tukang daging sagedana dianggo. Oh iya, biar nggak kena zakat. Biar nggak kena zakat. Canda itu. Betul. Oh gitu ya. Gitu. Ya, yang simpan walaupun ada beberapa juga yang berpendapat ada 2 pendapat sih sebetulnya ya. Yang satu berpendapat bahwa setiap beli perhiasan sebelum dipakai keluarin dulu. Ya. Jadi biar bersih. Pokoknya intinya setiap benda yang bergerak itu dan digunakan oleh kita itu tidak kena zakat gitu. Tidak kena, kayak mobil, rumah itu enggak sebetulnya. Kita beli mobil gitu kayak gitu, betul. Tapi kan nggak mungkin kita pakai semua ya kan. Paling aman gitu, kita kumpulkan perhiasan itu selama Sekali. setahun ya. Setahun sekali kita hitung, oh ada sekian gram nih. Ya maka mencapai nisab enggak nih? Nisabnya kan 85 gram tadi ya, maka 2,5% kali jumlah total perhiasan yang kita punya atau emas yang kita punya. Kan emas batangan sekarang lebih keren sekarangnya, selain perhiasan Untuk kan. investasi daripada binomo. Oke, baik, ini diskusinya menarik banget ya, jadi punya banyak dan berkembang juga pertanyaan-pertanyaan dari Bu Cinta juga. Tapi apa daya durasi yang harus memisahkan kita. Wah, gimana ini? Oke, mungkin dari Pak Ustadz duluan deh closing statement untuk wargi Jabar, silakan Tad. Ya, warga Jabar jangan ragu-ragu, jangan takut merasa kekurangan ketika kita membayar zakat atau infak sodako. Insya Allah jaminan Allah dibalas 700 kali lipat dan kemudian tidak akan berkurang hartanya. Kok bisa? Dan ternyata banyak yang membuktikan itu. Ya, jadi bukan hanya sekedar dalil, bukan hanya sekedar janji Allah, tetapi memang terbukti banyak yang rajin berzakat, infak sodako, tapi justru hidupnya malah makin tenang dan bahkan kekayaannya makin bertambah, dan itu terbukti insya Allah. Oke, dan untuk Bu Cinta mungkin Bu boleh mengajak wargi Jabar untuk lebih cinta akan zakat ini. Iya, kepada seluruh wargi Jabar khususnya para milenials muda, mari kita mencintai zakat karena kita tentu saja ingin dicintai oleh Allah. Dengan kita berbagi kepada sesama, insya Allah Allah pun akan mencintai kita karena kita peduli dengan orang lain. Betul banget. Ayo kita berzakat. Baik, terima kasih tentunya Pak Ahmad dan Bu Cinta. Terima kasih atas waktunya dan kita kembali lagi mungkin nanti di podcast Juara X Basnas Jabar dengan tema-tema yang menarik lainnya tentunya. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.